Juga disebutkan oleh Dr. Abdul Malik Al-Qasim dalam kitab Warathatul Anbiya. Kitab ini dimasukkan dalam buku Aina Nahnu Min Haula, karya Dr. Abdul Malik Al-Qasim. Suatu kisah disebutkan di buku itu, kisahnya Abdullah ibn Al-Qasim Al-Ataki Al-Misri. Disebutkan dalam buku tersebut, pernah suatu hari Abdullah ibn Al-Qasim Al-Ataki Al-Misri ingin melakukan safar dari Kairo, Mesir, menuju kota Madinah. Apa tujuannya? Dari Mesir menuju kota Madinah. Apa tujuannya? Ingin jadi mutawif? Apa tujuannya? Ingin kerja jadi sopir? Tujuannya li talabil ilmi indal imami Malik, dalam rangka menuntut ilmu di sisi Imam Malik rahimahullah ta'ala. Itu salaf di zaman dahulu. Mereka jauh-jauh datang dari Kairo menuju kota Madinah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Namun di zaman ini jauh-jauh orang Indonesia sudah di Indonesia, jauh dari ilmu. Anak santri pesantren sudah dapat beasiswa untuk belajar di Mesir, jauh-jauh dari Mesir berangkat ke kota Madinah, berangkat ke Mekah Mukarramah cuman untuk jadi kuli. Lihat sih Abdullah ibn Qasim Al-Ataki Al-Misri, beliau safar dari Mesir menuju Madinah. Apa tujuannya? Talabul ilmi, belajar di sisi Imam Malik. Ketika itu istrinya Abdullah ibn Qasim ini dalam kondisi hamil. Kata Abdullah ibn Qasim bilang ke istrinya, "Dek, sungguh abang telah berazam tekad bulat untuk rihlah dalam rangka mencari ilmu." Lihat, jauh-jauh dari Mesir ke Madinah dalam rangka menuntut ilmu, bukan kerja. Aku ndak kepikiran untuk pulang ke Mesir melainkan setelah masa yang sangat panjang. Kata Abdullah ibn Qasim, "Kalau engkau mau, Dek, aku akan talak kamu. Kalau engkau mau aku talak, aku akan menalakmu. Kemudian engkau nikahlah pada siapa yang engkau inginkan menjadi suamimu." Kemudian kata Abdullah ibn Qasim, "Namun kalau engkau ingin aku biarkan engkau tetap berstatus sebagai istriku, ya sudah, akan siap kulakukan engkau tetap sebagai istriku. Akan tetapi aku tidak tahu kapan balik lagi ke kampung ini." Ternyata istrinya ini tadi tetap memilih mau berstatus sebagai istri dia. Biarlah ditinggalkan Bang Thayyib yang ke Madinah tadi dalam rangka menuntut ilmu walaupun sendirian di Mesir. Rihlalah al-Imam Ibnu Qasim Abdul Malik Ibnu Qasim ini tadi, atau Abdullah bin Qasim ini tadi, rihlah kepada Imam Malik. Berapa bulan? Berapa pekan? Selama berapa? 17 tahun fokus belajar. Bahkan cita-citanya semuanya dihabiskan untuk thalabul ilmi. 17 tahun difokuskan untuk belajar. Antum berapa lama belajar? Mondok di Palembang udah berapa lama? Baru sebulan Ustaz, setahun 2 tahun. Ini 17 tahun nih. Dalam durasi 17 tahun ini, ternyata istrinya yang sedang hamil tadi sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan sudah gede anak tersebut, sudah besar. Dan Ibnu Qasim tadi enggak tahu kalau anaknya sudah lahir. Karena informasi dia telah terputus dari istrinya sejak dia meninggalkan Mesir rihlah tadi. Kata Abdullah ibn Qasim, tatkala saya berada di majelis Imam Malik, tiba-tiba datang seorang jamaah haji dari Mesir, seorang pemuda yang mulassam. Mulassam itu yang menutupkan wajahnya dengan sorban itu tadi. Nah, kata Abdullah bin Qasim, itu anak tiba-tiba mengatakan, "Apakah di sini ada orang yang bernama Ibnul Qasim?" Orang-orang pun mengisyaratkan tangannya ke Ibnul Qasim. Bahasa kitanya ini, tiba-tiba ada orang datang, "Ada enggak di sini yang bernama Ibnul Qasim? Abdullah Ibnul Qasim." Orang-orang bilang, "Ini loh." Lalu sang anak tersebut, remaja tadi, mendatangi aku, lalu merangkulku, lalu mencium bagian antara kedua pelupuk mataku. Katanya Ibnu Qasim, dan aku mendapati pada dirinya raihatul walad, bau seorang anak. Kata Ibnu Qasim, ternyata dia adalah putraku yang telah aku tinggalkan istriku dalam kondisi hamil. Ternyata sungguh sekarang dia sudah besar dan dewasa. Masya Allah.